Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan memulai mata kuliah hukum jaminan pada pertemuan ketiga. Sebelum memulainya, mari sama-sama kita berdoa untuk memperlancar acara perkuliahan kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Masih pada semangat untuk mengawali hari? Oke, baik. Sebelumnya saya Ibu Astinaya selaku pengampu mata kuliah hukum jaminan pada pertemuan ketiga ini akan memflashback beberapa materi yang akan disampaikan nanti dan kemudian kita akan memflashback materi yang sebelumnya. Ya, oke, sebentar. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum jaminan. Nah, teman-teman di sini tentu kemarin itu sudah mengetahui apa sih hukum jaminan itu sendiri. Nah, saya flashback kembali. Yang pertama adalah pengertian hukum jaminan menurut Profesor Ali Mansur, di mana hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan antara kreditur dengan debitur terkait pembebanan hutang dalam pemberian kredit. Nah, kata kuncinya adalah hubungan antara kreditur dan debitur terkait pembebanan suatu jaminan dalam pemberian kredit. Oke, lanjut. Untuk yang menurut Sri Sudewi Mahjun Safwan, apa sih hukum jaminan itu? Ya, hukum jaminan merupakan hukum yang mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Nah, tentu hukum jaminan itu juga memiliki dasar hukum, di mana yang kita gunakan dasar hukumnya itu berada di KUH Perdata pada pasal 1131 sampai 1132. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke. Sebelum kita memulai untuk pertemuan pada kali ini, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengisi presensi pada L biru. Jangan lupa, karena itu akan terekam dan bisa diakses mulai dari sekarang. Oke, kita lanjut. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Ternyata hukum jaminan itu memiliki banyak macam. Apa sih macamnya? Terdiri dari 4. Pertama, gadai. Kedua, hak tanggungan. Ketiga, hipotek. Dan keempat adalah fidusiar. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gadai. Apa sih definisi dari jaminan gadai? Ya, menurut Salim HS, perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang, gadai ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai pengertian gadai? Oh, masih belum jelas kenapa ada benda bergeraknya. Oke, jadi secara pengertiannya kita ulas kembali di mana gadai itu merupakan salah satu jenis perjanjian hutang piutang yang menghadirkan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahannya itu apa? Berbentuk apa, Ibu? Gitu kan. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa perjanjian tambahannya itu berupa kreditur ini menerima penyerahan benda bergerak dari kreditur ini melakukan perjanjiannya dengan debitur dan kemudian sebagai alat atau sebagai hal yang meyakinkan bagi si debitur bahwa si kreditur ini akan membayar adalah dengan menggadaikan atau menyerahkan benda bergeraknya sebagai salah satu jaminan atau sebuah itikat kepercayaan untuk selanjutnya dijadikan sebuah
jaminan. Oke, dari sini ada yang kesulitan memahami, mungkin saya terlalu banyak mengulang-ulang kata ya. Jadi gini, hematnya adalah ketika teman-teman sudah melakukan perjanjian hutang piutang dan itu macamnya adalah gadai, maka sebagai bukti bahwa teman-teman itu akan segera melunasinya atau tingkat kepercayaan debitur ini tinggi, maka rekan-rekan mahasiswa nanti akan memberikan sebuah jaminan seperti itu. Nah, kemudian di sini dikatakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, perlu diketahui ketika teman-teman itu melakukan sebuah perjanjian pokok hutang piutang dengan macam atau dengan jenis gadai, maka lebih baik teman-teman itu melakukannya di sebuah lembaga yang terpercaya. Tentu teman-teman tahu lah ya, yang tersebar di wilayah Indonesia ini beberapa tagline-nya pun ada, nanti akan disampaikan. Ada perusahaan pegadaian, terus kemudian ada sekarang tuh juga ada beberapa bank juga menawarkan jaminan-jaminan berupa gadai seperti itu. Nah, jadi perjanjian hutang piutang jaminan gadai ini adalah perjanjian hutang piutang dengan jumlah dengan jumlah nilai hutang tertentu yang kemudian teman-teman bisa menambahkan jaminan suatu kebendaan untuk sebagai pelunasan dari hutang tersebut. Jadi, nggak semata-mata teman-teman itu harus menggadaikan yang mahal gitu. Nah, tergantung dari perjanjian pokoknya. Semisal, sebagai contoh ya, teman-teman tuh misalkan punya emas seharga 2 gram itu sekitar 1 gram sekitar 700, berarti 2 gram sekitar 1.400.000 atau kita katakan 1.500. Nah, teman-teman percaya kepada PT Pegadaian untuk melakukan pinjaman atau perjanjian hutang piutang dengan mengandaikan emas tersebut. Nah, emas tersebut itu punya nilai yang di atas rincian dari perjanjian hutang piutang atau sama dengan jumlah yang teman-teman butuhkan pada saat atau teman-teman sepakati di saat perjanjian gadai itu dilakukan. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk proses, bagaimana sih proses pegadaiannya? Bagaimana sih cara pelaksanaan gadainya? Itu nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, dari pengertian gadai sendiri ternyata ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya apa? Pasal 1150 sampai dengan 1161, bab 20 buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya. Selain dari dasar hukum, ternyata gadai itu juga ada unsurnya loh. Yang pertama, gadai diberikan hanya atas benda bergerak. Nah, benda bergerak ini apa? Teman-teman sebenarnya pasti sudah tahu dan sudah belajar mengenai perbedaan apa itu benda bergerak, benda tidak bergerak. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, jadi PR ya kalau nggak ngerti ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai adanya penyerahan benda gadai secara fisik. Jadi yang tadi saya sampaikan, ketika teman-teman melakukan perjanjian hutang piutang dengan jenis gadai, maka jaminan barangnya itu harus diserahkan ke si pemberi modal. Dalam hal ini adalah debitur. Selanjutnya, hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur. Nah, ini yang terjadi yang paling disenangi beberapa jenis perjanjian hutang piutang. Kenapa banyak yang milih gadai? Karena kemudahan prosesnya itu bisa membuat antara debitur dan kreditur ini memiliki suatu keleluasaan. Kelulusan dalam hal apa? Karena sudah diatur di awal bahwa ketika si kreditur tidak mampu menunaikan prestasinya, maka secara diperbolehkan dan secara sadar debitur itu berhak melakukan penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, kemudian gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului. Ini tadi yang saya sudah bahas, ketika memang sudah one prestasi tidak bisa melakukan prestasinya karena misalkan ada trouble tidak bisa membayar dalam tempo yang dijanjikan, maka jaminan itu akan dijadikan sebagai pelunasan hutang. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya sifat gadai. Nah, gadai sendiri itu bersifat aksesorir karena yang utama adalah perjanjian pokok piutangnya. Jadi tidak akan ada gadai, tidak akan ada penyerahan barang
barang jaminan ketika teman-teman itu bukan melakukan perjanjian hutang piutang dan kemudian melahirkan sebuah perjanjian tambahan. Karena gadai ini sifatnya tambahan. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Bersifat memaksa, berkaitan dengan adanya penyerahan fisik, benda gadai dan debitur pemberi gadai kepada kreditur dan penerima gadai. Ya tadi, karena sudah ada kesepakatan dan jenisnya adalah gadai, maka harus ada jaminan barang yang diserahkan dan penguasaannya ada di dalam hak debitur. Kemudian, dapat beralih dan dipindahkan. Penerima gadai dapat mengalihkan atau dipindahkan pada kreditur lain namun dengan persetujuan dari pemberi gadai. Nah, ini salah satu hal yang disepakati tapi perlu ditulis di dalam perjanjian pokok. Jadi sebagai contoh ketika teman-teman tadi sudah menggadaikan barangnya, misalkan tadi Mas gitu ya, itu kan yang melakukan perjanjian itu adalah teman-teman dengan lembaga terkait. Nah, ketika lembaga ini juga ternyata tidak mampu menampung barang jaminannya teman-teman, dia akan melibatkan pihak ketiga. Nah, ini pun harus diketahui oleh teman-teman selaku nasabah atau teman-teman selaku kreditur. Karena amanah jaminan itu masih tetap harus amanah jaminan itu harus tetap dijaga seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke subjek gadai. Tadi sudah dibahas, subjek gadai itu dari segi individu, yaitu setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal 329 KUH Perdata sudah memahami ya tentunya pasal 329 itu tentang apa? Tentang orang. Setiap orang itu kategori setiap orang itu siapa saja. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pihak gadai di mana subjeknya pemberi gadai atau debitur, pemberi ini maksudnya penerima ya, penerima gadai. Kreditur, pihak ketiga yaitu orang yang menyetujui ada pemberi gadai, penerima gadai yang oke, ini ada beberapa kesalahan ya teman-teman. Ini nanti saya koreksi. Kemudian objeknya benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Nah, ini yang tadi sudah kita lihat dan kita ketahui semua. Apa sih yang paling brand yang paling kita tahu dan sangat sangat familiar dengan masyarakat Indonesia yaitu PT Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, kita lanjut. Nah, berakhirnya gadai ini karena telah lunas atau berakhirnya perjanjian pinjam meminjam hutang itu, di mana telah lunasnya perjanjian pokok sehingga barang jaminan itu harus dikembalikan ke krediturnya. Nah, hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima. Nah, ketika perjanjian pokok itu lunas atau telah selesai, maka jaminan itu pun penguasaannya dan hak kepemilikannya kembali pada si kreditur. Oke, lanjut ini adalah konsekuensi ketika teman-teman sudah melakukan prestasi dalam perjanjian pokok hutang piutang, di mana terjadilah pelelangan gadai, di mana sebuah akibat apabila debitur tidak dapat menunaikan prestasinya, maka pelunasan diperoleh melalui pelelangan barang jaminan. Nah, terkait dengan pelelangan, biasanya hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki sertifikasi atau prosedur tertentu. Oke. Nah, tadi sudah kita sounding ya. Bu, bagaimana pelaksanaan gadainya? Ini menjadi tugas teman-teman untuk bisa mencari dan langsung bertanya di lapangan, mengcrosscheck seperti apa sih prosesnya di salah satu lembaga bisa bebas. Kita hanya dua pilihan saja. Tadi ada PT Pegadaian, satu lagi Pusat Gadai Indonesia. Itu silakan dibagi kelompoknya dan kemudian besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih prosesnya ya. Masing-masing kelompok itu saya berikan waktu 15 menit untuk saling berdiskusi, menyampaikan, dan kemudian kita sharing-sharing seperti apa yang terjadi di kenyataannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Baik, sepertinya hanya materi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tentunya teman-teman harus bisa memahami lebih banyak lagi tentang hukum jaminan setelah ini. Tapi jangan menyerah karena hukum jaminan itu sangat sedikit dan itu merupakan bagian dari hukum perdata yang perlu teman-teman pahami ketika nanti teman-teman sudah menjadi lulusan hukum di Universitas Jenderal Sudirman. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, sampai ketemu kembali.